Mungkin seperti gini. Saya berpahaman kalau kekristenan memang bukanlah dari Yesus sendiri. Memang pada zaman itu memang tidak ada kekristenan. Harus diakui memang kekristenan itu muncul memang semenjak mungkin para pengikut murid-murid Yesus sudah mulai menyebar ke berbagai penjuru untuk mengabarkan kekristenan. Nah, barulah muncul kekristenan. Kalau mau ditelusuri mungkin panjang kali ya siapa pendirinya. Mungkin kalau di Katolik mungkin Petrus sendiri. Kalau di kekristenan, Kristen Protestan mungkin Martin Luther dan sebagainya banyak sekali. Memang itu harus diakui gitu kan. Dan bukan hanya di Kristen saja, mungkin di Islam juga banyak. Jadi ajaran-ajaran Islam pun mungkin juga banyak ada beberapa yang mungkin perbedaan dan itu memang juga harus diakui gitu kan. Ada perbedaan dan itu memang sudah ada sejak lama, bukan hanya di Kristen, mungkin di agama-agama lain juga banyak ya gitu. Nah, Berarti yang setuju ya Bang sebentar saja. dengan tema ini Bang? Saya setuju karena memang harus diakui memang adalah gini, Kristen awal mula tidak ada. Yang ada Mm-mm. hanyalah Yesus waktu zaman itu ya. Jadi mungkin di zamannya Muhammad sendiri pun mungkin Islam juga bukan namanya mungkin Islam gitu kan. Entah dulunya apa, tapi yang saya tahu mungkin bukan ya. Tapi mungkin kalau ada betul dulu namanya Islam mungkin bisa dikoreksi. Ya. Tapi Kasih saya dalilnya mungkin Tat. lebih akan lebih fokus ke Kristenan. Jadi gini, yang mau saya pertanyakan adalah gini, di yang saya pelajari ya di Quran sendiri kan memang kalau di Islam Quran Yesus adalah Isa, Seru ini Tat. ya kan? Oke. Saya mau bertanya pada waktu penghakiman atau di hari kiamat, kenapa harus Isa yang turun ke dunia untuk penghakiman di masa kiamat, bukan Allah? Jadi itu pertanyaan saya pertama. Kedua adalah eh, saya juga dulu mempelajari Islam sebelum di Kristen. Jadi saya sedikit tahu bagaimana keislaman dulu. Jadi eh, waktu eh, sebelum apa namanya, kalau kita kenal mungkin Isra Miraj ya. Isra Miraj adalah turunnya perintah sholat 5 waktu, ya kan? Tapi jauh sebelum itu, sholat 5 waktu memang lebih panjang, bukan 5 waktu. Jadi itu yang saya tahu ya, yang saya tahu. Jadi sebab Isra Mi'raj itu turunnya sholat 5 waktu, sebelumnya mungkin lebih banyak waktunya. Nah, eh, kenapa kalau kita harus sholat, misalkan ya tanda kutip, kan kalau di Islam kan tidak menyembah berhala, betul? Kita setuju ya, kita menyembah berhala itu dilarang, kan? Nah, tapi kenapa kalau kita sholat itu harus menghadap kiblat? Ya, jadi itu pertanyaan saya kedua. Walaupun itu kiblatnya ada di mana, Tenggara, Timur, Selatan, tapi kita harus satu arah. Bukankah konteksnya Tuhan itu ada dimanapun? Mau Oke. kita berdoa ke utara, mau kita berdoa ke selatan, mau kita berdoa ke timur, Tuhan ada di mana-mana, anywhere, di segala tempat, bukan hanya di satu tempat, gitu kan? Jadi pertanyaan kedua saya, kenapa sih kalau misalkan orang Muslim harus berdoa ke arah kiblat satu arah, dan kiblatnya pun harus ada mungkin kalau disebut namanya Hajar Aswad ya, gitu kan?
Hajar Aswad. Kenapa sih harus ada Hajar Aswad gitu kan? Jadi kenapa kalaupun memang harus satu tujuan itu Narasinya lama banget, Bang. ya jadi memang pertanyaan saya agak ada tiga sebenarnya. Cuma saya mau menjelaskan dulu jabarin kenapa kita sholat itu harus satu tujuan. Itu Hmm. yang pertanyaan kedua. Ketiga adalah eh, yang setahu saya adalah bukankah eh, Islam itu muncul setelah abad kalau nggak salah ya 570 tahun setelah Masehi, yang artinya eh, kalau kita menghitung apa namanya tarik lurus setelah Masehi kan berarti kan setelah kelahiran Isa Al-Masih kalau di Muslim. Kalau kita kan Yesus ya. Kenapa baru ada Islam setelah waktu sepanjang itu? Itu sih pertanyaan saya. Tiga. Tolong mungkin bisa dijawab. Antum Tat. Pertanyaan pertama apa, Bang? Eh, kenapa waktu kiamat harus Isa yang turun? Oke. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah diturunkan sebuah ayat, itu tertulis di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-61 di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha. Datangnya Nabi Isa adalah tanda dekatnya hari kiamat, maka kamu jangan ragu atas datangnya. Nah, berkenaan dengan surah Az-Zuhruf ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, beliau bersabda bahwa ayat ini menunjukkan nanti Nabi Isa akan datang sebelum hari kiamat, bukan di hari kiamatnya ya, sebelum hari kiamat. Nah, ketika pertanyaannya, kenapa Nabi Isa yang datang? Begitu kan? Jadi begini, Ya, kenapa kok bukan Allah? Gitu kan? Bayangkan Mas, di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Al-A'raf ayat ke-150-an atau 140-an, ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi arini anzur ilai. Ya Allah, izinkan aku bisa melihat engkau. Musa pernah berdoa untuk bisa melihat Allah. Lalu Allah hanya menampakkan sedikit dari cahayanya, faso'iko. Nabi Musa langsung pingsan. Kalau sekelas Nabi Musa saja yang hanya dilihatkan sedikit itu langsung pingsan, apalagi kita yang bukan seorang nabi. Itu yang pertama. Maka Allah mengutus utusan. Bukankah di dunia ini telah diajarkan bahwa setiap bos itu tidak perlu turun sendiri untuk masalah yang sepele, tapi cukup menyuruh perwakilannya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah pelajaran yang ada di dunia ini, ambillah pelajaran, itu sudah gambaran. Jadi tak mungkin ada presiden hanya untuk masalah padam di satu rumah, mati listrik di satu rumah, lalu presiden yang turun. Enggak. Ada bagian PLN, tidak perlu presiden yang turun. Nah, untuk urusan hari kiamat, kenapa Nabi Isa yang turun? Karena Nabi Isa satu-satunya nabi yang belum menyelesaikan tugasnya. Apa tugasnya? Yaitu memberitakan bahwa dia bukan Tuhan. Jadi ada hadisnya, ada dalilnya. Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Isa datang ke bumi itu hakaman adlan, sebagai hakim yang adil, wa yukassirus solib, dan dia akan mematahkan salib. Maksudnya mematahkan itu bukan salibnya dipatahkan, maksudnya dia akan menyatakan bahwa salib bukan ajaran yang dia bawa. Wa yaqtulul khinzir, dan dia akan membunuh babi. Maksudnya bukan dia datang ke kandang babi lalu membunuh, bukan. Tapi maksudnya dia akan mengharamkan bahwa babi tidak pernah aku bolehkan untuk dimakan. Nah, itu hadisnya sahih, asli dari Rasulullah tentang datangnya Nabi Isa. Karena hanya Nabi Isa yang tugasnya belum selesai untuk menyampaikan kepada umat bahwa dirinya bukan Tuhan dan dirinya tak pernah menghalalkan yang namanya paham Kristen, tidak pernah menghalalkan babi, maka beliaulah yang turun. Andaikan tugas Nabi Muhammad
Yang belum selesai Nabi Muhammad yang turun. Berhubung Nabi Muhammad sudah selesai, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam mengutus dia sebagai rahmatan lil alamin, selesai. Nah, Nabi Isa diangkat oleh Allah menuju hadiratnya itu ketika usia masih muda, sangat muda. Makanya turun kedua kalinya kan ketika umur 30-an. Bible sendiri mencatat Yesus itu umur belasan itu hilang ceritanya. Baru muncul lagi di umur ke-30. Nah, kan seperti itu di Bible. Baru muncul lagi tercatat di umur ke-30. Nah, karena Nabi Isa yang belum selesai tugasnya, maka Nabi Isa yang ditugaskan oleh Allah yang turun di akhir zaman. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Kenapa kita kalau sholat itu harus menghadap satu kiblat? Nah, para ulama ini jauh ratusan tahun yang lalu sudah menjawab. Kenapa sih? Padahal ada ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah kiblat Allah. Itu ada ayatnya. Tapi perlu diketahui, Mas, Tuhan kita berbeda dengan teman-teman Kristen. Tuhan kita itu nggak bertempat, nggak bertempat. Kalau di teman-teman Kristen kan nyata tuh tertulis Bapak di sorga, ada tempatnya. Nah, Tuhan kita sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi sorga adalah ciptaannya. Maka mustahil Tuhan menetap di sorga. Berarti sorga seolah-olah lebih luas daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu akbar, yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Nah, kalau di teman-teman Kristen kan tercatat. Berkali-kali Yesus mengatakan dia sang Bapa di sorga. Sedangkan Tuhan kita nggak bertempat. Karena Tuhan kita nggak bertempat, maka kita tidak bisa sholat menghadap ke sebuah tempat. Karena tempat yang macam-macam nggak bisa. Nah, tujuannya kenapa dipusatkan ke Ka'bah? Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Dulu, kiblat Islam itu bukan Mekah, tetapi Baitul Maqdis, sama dengan orang-orang Yahudi. Nah, ketika sama-sama menghadap Baitul Maqdis, bareng dengan orang Yahudi, maka Rasulullah, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, tolong bedakan kiblat saya dengan orang Yahudi. Bedakan kiblat saya dengan orang Yahudi. Samakan kiblat saya seperti kiblat yang pernah disujuti oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya apa kata Allah? Allah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah kiblatmu kepada Masjidil Haram, yaitu Mekah. Jadi kenapa kita kok berkiblat ke Mekah? Karena Rasulullah pernah berdoa, itu tercatat di dalam Quran. Berdoa pengen menghadap ke sana. Nah, kok menghadap ke sana? Maka ini yang menjadi hikmah, Mas. Hikmahnya apa? Anda benar tadi mengatakan bahwa tidak hanya Kristen yang banyak aliran. Di Islam juga banyak aliran. Ada Syiah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah. Ada banyak lah ya. Nah, tetapi dalam hal kiblat mereka satu, Mas. Itu untuk menentukan bahwa Islam berbeda dengan yang lain. Mau aliran apapun, kiblat mereka satu, yaitu Mekah. Mau yang Syiah, kayak mau yang Wahabi, kayak mau yang apapun, Allah ingin menunjukkan dialah sang Tuhannya, maka dialah yang pantas menentukan di mana harus dia disembah. Jadi itu hanya simbol. Mekah itu hanya simbol. Sehingga Allah mengatakan ketika orang Yahudi, ya, ini ada ceritanya. Jadi pertanyaan emas itu pernah diceritakan oleh Allah di Al-Quran. Ketika orang Yahudi mengatakan, sayaqulu sufaha'u minan nas, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kenapa Muhammad ini? Kemarin kiblatnya di Baitul Maqdis. Kenapa sekarang pindah ke Mekah? Lalu Allah menjawab. Allah menjawab, qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan wahai Muhammad, timur dan barat milik Allah. Maka terserah Allah mau disatukan kemana umat Islam untuk sholat. Jadi sholat itu bukan menghadap Allah yang notabene-nya di Mekah, bukan. Mekah itu kiblat, bukan Allahnya di sana, bukan. Mekah itu adalah pusat, ya, untuk umat Islam sujud menghadap ke sana. Dan hebatnya Mekah itu, Mas, hebatnya Mekah itu yang hanya bentuknya kotak, ya. Bentuknya kan hanya kotak sebagai kiblat pusat. Nah, itu kalau kita lihat di setiap sudut Ka'bah itu ada namanya. Ada yang namanya sudut Yamani, rukun Yamani. Itu kalau ditarik titik koordinatnya persis kepada negara Yaman. Ada yang kemudian namanya ini, ada yang namanya ini. Itu kalau di titik koordinat, ahli sains sudah pernah menjelaskan, itu nyatu.
benar-benar sambung kepada negeri-negeri yang diharapkan. Nah, maka semua dunia, karena Nabi Muhammad ini adalah nabi yang bukan lokal, berbeda dengan di Kristen ya. Kalau di Kristen kan Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan seperti itu. Nabi Muhammad dikatakan dalam Al-Quran rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Jadi bukan tingkat lokal tapi universal, ya umum. Sehingga seluruh penjuru diberikan satu kiblat oleh Allah. Jadi itu kiblat, bukan tempat Allah, karena Tuhan kita nggak bertempat, Mas, gitu loh. Itu jawaban kedua. Yang ketiga, apa pertanyaan yang ketiga tadi? Sebelum nanti Anda tanggapi. Gue lupa tadi tuh. Oke, mungkin yang ketiga nggak terlalu penting ya. Ini aja, Tat. Yang mau saya tanyakan gini. Kalau misalkan ya memang adalah Allahnya orang Muslim, kan berarti kan kitabnya memakai bahasa Arab ya, berarti ya. Nah, sedangkan setahu saya di dalam Quran sendiri sebenarnya ada Allah ngomong, keluarkanlah Bani Israel dari bangsa penjajahan Firaun. Betul kan ya? Oke, betul. Nah, berarti Allah mengakui bangsa Israel pada waktu itu untuk keluar dari penjajahan bangsa Firaun untuk ke tanah perjanjian. Setuju kan di sini ya? Oke. Nah, berarti kenapa harus sekarang ini adalah kita harus mengakui menggunakan bahasa Arab tapi tidak menggunakan bahasa Yahudi atau Israel. Sedangkan Allah sendiri mengakui bukan bangsa manapun ya, bangsa misalkan Iran atau dari bangsa-bangsa mana lagi gitu kan, untuk keluar dari bangsa Mesir, tapi harus bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir pada waktu itu. Nah, itu kenapa tuh, Tat? Jadi begini, berarti Masnya pernah baca beberapa ayat, tapi belum baca ayat-ayat yang lain kan begitu. Jadi begini, Mas. Ya. Al-Quran itu menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa nabi-nabi terdahulu. Kenapa kok pakai bahasa Arab? Ya karena Nabi Muhammad orang Arab. Bagaimana kemudian Al-Quran bahasa Ibrani, Nabi Muhammad orang Arab, kan nggak mungkin paham nanti. Nah, harus belajar dulu. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Nah, di dalam Al-Quran, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Aku ceritakan kisah-kisah para rasul terdahulu kepada kamu Muhammad. Kenapa kok diceritakan? Ma nusabbitu bihi fu'adak, untuk meneguhkan hati kamu. Jadi Nabi Muhammad ketika berdakwah itu ditolak. Di daerah Taif ditolak, di daerah ini ditolak awalnya itu. Maka Nabi Muhammad agar hatinya sabar, Allah menceritakan kisah-kisah terdahulu bahwa Nabi Musa pun begitu. Ditolak oleh mayoritas umatnya yang saat itu dipimpin oleh Fir'aun. Dan yang Mas ceritakan itu tertulis dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-21 dan ke-22. Saat itu Nabi Musa alaihissalam diceritakan oleh Allah membebaskan bangsanya dari kejaran Fir'aun. Dan itu juga diulangi oleh Allah di dalam surah Ad-Dukhan. Ketika itu Allah mengatakan, fa'asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Wahai Musa, bawalah hamba-hambaku keluar dari Mesir karena sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun. Innakum muttaba'un. Kamu akan dikejar oleh Fir'aun. Saat itu malam-malam Nabi Musa membawa kaum yang setia kepada beliau keluar dari bangsa Mesir. Diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Lalu dilanjutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-21 untuk menempati Palestina yang saat ini dijajah ya. Menempati Palestina. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Saat itu Nabi Musa mengajak kaumnya untuk masuk ke tanah Palestina yang telah dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Begitu. Nah, jadi konteksnya adalah Allah sedang menceritakan kisah umat terdahulu kepada Nabi Muhammad yang saat itu dakwahnya banyak ditolak. Dakwahnya banyak ditentang. Bahwa dulu Musa pun pernah dikejar seorang raja. Kamu belum apa-apa, wahai Muhammad. Dulu Yusuf sampai dihianati oleh saudaranya sendiri. Ditaruh di dalam sumur. Kamu
harus sabar seperti mereka. Karena para nabi bukan hanya kamu. Sebelum kamu sudah ada para nabi terdahulu. Gitu maksudnya. Oke, gitu aja ya Pak Ustadz ya. Terima kasih nih. Ya, Ilmunya, pembelajarannya, diskusinya Sip, sehat sip, sip, sip. selalu. Terima Siap. kasih. Terima kasih. ya, sama-sama. Ada yang mau ditambahkan mungkin Ustaz? Edis mau